Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, jangan nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Al-Mukarram Kiai Haji Alwi Basori selaku pengasuh Pondok Pesantren Syafatul Ummah. Yang saya hormati kepada asatid wal asatizah Pondok Pesantren Syafatul Ummah, dan yang saya hormati kepada hadirin hadirat serta teman-teman saya yang saya cintai. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan ini marilah kita panjatkan puji syukur atas limpahan berkah Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari dan bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat dan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa hadir pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini. Salawat dan salam mari kita panjat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya memperoleh derajat yang paling tinggi di akhirat. Amin. Sebagaimana kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi pada tahun Fil. Kenapa disebut tahun Fil? Karena pada saat itu ketika Rasulullah SAW dilahirkan oleh ibunya Aminah, ada rombongan tentara gajah yang ingin menghancurkan Mekah, yang ingin memindahkan Ka'bah ke negeri mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menghalangi mereka dengan dilemparkannya batu-batu ke bumi seperti hujan batu. Dari situlah disebut tahun gajah. Dalam salah satu firman di Al-Quran menjelaskan bahwa Rasulullah adalah contoh yang baik bagi umat manusia, yang artinya adalah sesungguhnya pada diri Rasulullah ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap Allah dan hari akhir serta banyak berzikir kepada Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21.
Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW dilahirkan ke dunia ini tidak untuk hanya mengubah keyakinan bangsa Arab yang saat itu menyembah berhala, tapi Rasulullah SAW juga untuk mengubah berbagai hal agar sesuai tuntunan Islam. Rasulullah begitu gigih untuk memperjuangkan perubahan tatanan sosial, hukum dan budaya untuk kesejahteraan dan keadilan bagi semua umat Islam. Meskipun begitu, Rasulullah selalu mengedepankan keluhuran tata krama dalam perjuangan dakwahnya, sehingga Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia dalam waktu yang relatif singkat dan mudah diterima orang. Ini contoh Nabi dalam bidang dakwah, bahwa sebagai pendakwah kita harus berjuang untuk mengubah pola kehidupan masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan budi pekerti yang luhur, sehingga dakwah kita akan mudah diterima oleh masyarakat. Selain itu, dalam kehidupan keluarga, Nabi Muhammad juga layak menjadi contoh bagi umatnya. Sikap Rasulullah yang sangat amat menyayangi dan menghormati istri-istrinya. Walaupun Rasulullah sebagai kepala negara, tapi Nabi tidak pernah malu membantu pekerjaan istrinya di rumah. Bahkan Rasulullah tidak ingin merepotkan orang lain. Apa yang bisa dilakukannya sendiri, Rasulullah lakukan sendiri. Dalam bidang perniagaan juga perlu kita mencontoh bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbisnis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai perniagaan sejak umur 9 tahun. Dalam berbisnis, Rasulullah sangat jujur, bahkan beliau mendapatkan gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya karena kejujurannya. Sikap dan sifat jujur Rasulullah membuat Siti Khadijah jatuh cinta kepadanya dan mempersutingnya menjadi Ummul Mukminin. Masih banyak halnya yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Maka dari itu, dalam momen Maulid Nabi ini, marilah kita terus mencontoh sikap dan sifat Rasulullah SAW sebagai pedoman hidup di dunia. Dengan begitu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita, melindungi umatnya, dan mengampuni setiap dosa-dosa yang dilakukan manusia. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kiranya yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang terbesar-besarnya. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, ya Muhammadku, Nabi yang penuh kasih, ia datang membimbing dengan pesan suci dari Tuhan Yang Maha Esa, menyebar cinta dan kedamaian untuk umat yang sangat kau cinta. Mari kita merayakan hari ini untuk Nabi kita yang penuh kasih, kelak syafaatnya yang selalu dinanti. Semoga akan selalu hadir di hari akhir nanti. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk membuktikan rasa marhabah kita kepada Rasulullah, mari kita bersalawat kepadanya. Ya Rasulullah, ya Habibullah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah,
Rasulullah, ya Habibullah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di ponpes ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, marilah kita hantarkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Marilah kita senantiasa dan tidak sedetik pun lalai untuk mensyukuri semua nikmat Allah yang telah dan terus akan tercurah melimpah, termasuk nikmat terselenggaranya acara hari ini dalam acara peringatan Maulid Nabi besar junjungan alam Muhammad SAW. Jasa dan ketulusan berita, kegigihan perjuangan beliau senantiasa kita ingat dengan ucapan sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Semoga dengan sikap dan perilaku mau serta ikhlas bersyukur ini, nikmat dan rahmat Allah senantiasa bertambah dan kita terhindar dari ancaman siksanya. Yang terhormat Guru saya Kiai Haji Alwi Basari dan yang saya hormati para pengurus pondok pesantren Syafatul Ummah yang namanya tidak dapat saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya serta teman-teman saya yang saya cintai. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato tentang meneladani Rasulullah menuju cita-cita masyarakat madani. Maulid Nabi menjadi momentum yang sakral untuk meyakini kebenaran wahyu yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW dan mengikuti suri tauladan yang telah beliau ajarkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu
bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak mengingat Allah. Peringatan Maulid Nabi juga merupakan kesempatan untuk muhasabah diri. Sejauh mana kita sebagai muslim telah mengikuti bimbingan serta ajaran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini ada beberapa poin yang menjadi renungan kita bersama, yaitu tentang gaya hidup Nabi Muhammad SAW. Beliau dikenal sebagai sosok sederhana. Hidupnya semata-mata tidak berlandaskan pada kemewahan dan kesenangan duniawi. Sebaliknya, beliau hidup dengan penuh kesederhanaan, berpegang teguh pada pendirian, berbudi pekerti luhur, dan penuh kasih sayang. Bila niat tulus telah tertanam di dalam dada, maka kemungkinan mencontoh teladani manusia paling ideal ini niscaya akan terbuka. Semua kepribadian dan lika-liku kehidupan beliau tercatat dalam rekaman sejarah dari kelahirannya sampai akhir hayatnya. Tidak ada manusia yang catatan hidupnya sesempurna dan selengkap Muhammad SAW, dan insya Allah akan tetap terpelihara sepanjang umur dunia fana. Para hadirin yang saya hormati, Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang sempurna, baik dalam akhlak maupun perbuatannya. Beliau merupakan teladan bagi kita semua. Oleh karena itu, kita harus meneladani beliau dalam segala aspek kehidupannya. Salah satu cara untuk meneladani beliau adalah dengan mempelajari sunnah beliau, karena sunnah beliau merupakan teladan bagi kita semua. Dengan mempelajari sunnah beliau, kita akan mengetahui bagaimana cara hidup yang baik dengan sesuai ajaran Islam. Maulid Nabi atau kelahiran Nabi Muhammad SAW telah kita peringati hari ini. Semoga dengan memperingati momentum ini kita bisa mencontoh teladannya Nabi dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Muhammad, ya Rasulullah, hadirmu membawa cahaya dalam gelapnya alam semesta. Ya Muhammad, ya Rasulullah, cahaya terang yang Kau pancarkan, terangi hati kami semua. Hati yang gelap gulita, jiwa yang gunah gulana. Hadirmu berikan suasana damai, indah. Kau memang manusia biasa, namun tingkah laku juga akhlakmu sungguh luar biasa. Lebih indah dari permata, sungguh engkau manusia sempurna. Dirimu teladan setiap umat manusia.
Ya Nabiku Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Al-Mukarram Kiai Haji Alwi-Basori selaku pengasuh Pondok Pesantren Syafaatul Ummah, yang saya hormati kepada asatidz wal asatizah Pondok Pesantren Syafaatul Ummah, serta para hadirin yang mulia dan dirahmati oleh Allah yang hadir pada acara kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan kebaikannya kita semua dapat berkumpul pada acara kali ini. Khususnya dalam acara besar Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW dalam rangka Maulid Nabi. Salawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, rekan, juga sahabat-sahabatnya. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi kali ini, izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata. Hadirin yang mulia dan dirahmati oleh Allah, saya ingin menyampaikan mengenai manusia yang mulia sealam dunia ini. Beliau adalah Rasul kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia ini. Perjuangan yang beliau hadapi tidaklah mudah karena mendapat berbagai macam rintangan dari kaum Quraisy. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyanyiakan apa yang beliau korbankan untuk kita sebagai umatnya. Kita semua tahu bahwa menuntut ilmu adalah suatu bentuk kenikmatan dan kewajiban. Oleh karena itu, maka tidak heran jika umat muslim adalah orang yang dahagakan ilmu. Jika di sana ada peluang untuk menuntut ilmu, maka mereka pun akan tempuh untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu juga merupakan salah satu kunci agar kita bisa menggapai surga. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, salallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Oleh karena itu, sangat mustahil jika kita ingin menggapai surga namun kita tidak memiliki ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu agama. Jadi percuma saja jika kita mempunyai banyak ilmu dunia namun kita tidak mempunyai bekal yang cukup untuk ilmu akhirat. Dijelaskan pula dalam hadis bahwa ilmu agama itu lebih penting daripada harta. Ali radhiyallahu anhu berkata, "Wa man al-ilmu khairun min mal, al-ilmu yahrusuku an tahrusul mal, wal malu tungkishun nafaqah, wal ilmu yusku bi infaq." Ilmu agama itu lebih penting daripada harta. Ilmu akan menjagamu, sedangkan harta harus engkau yang menjaganya. Harta akan berkurang ketika dinafkahkan, sedangkan ilmu akan bertambah jika diinfakkan. Dengan ilmu pun kebahagiaan akhirat pun bisa kita raih. Sebagaimana Imam Syafi'i berkata, "Man aradat dunya falahi bil ilmi, wa man aradal akhirata falahi bi ilmi." Siapa yang ingin dunia maka wajib baginya memiliki ilmu. Siapa yang ingin akhirat maka wajib baginya pula memiliki ilmu. Maksudnya adalah ilmu sangat dibutuhkan untuk memperoleh dunia dan akhirat. Semakin kita memiliki ilmu, kebahagiaan dunia pun bisa kita raih. Begitu pula harapan kebahagiaan di akhirat kelak bisa kita dapatkan, insya Allah. Hadirin yang mulia dirahmati oleh Allah, setiap orang pasti memiliki harapan yang ingin dicapai. Akan tetapi jika tidak memiliki ilmu, rasanya akan mustahil harapan tersebut bisa dicapai. Kita harus bisa mengatur waktu untuk menuntut ilmu antara ilmu dunia dan akhirat. Keduanya harus seimbang. Jika kita sudah menimba ilmu dunia, maka wajib bagi kita menempatkan diri untuk menimba ilmu di akhirat. Jika kita tidak menimba ilmu untuk akhirat kelak, maka sama saja dengan kita tidak menyiapkan bekal di yaumil akhir nanti.
Oleh karena itu, mari dukung anak-anak Bapak dan Ibu tercinta untuk mengejar dan meraih ilmu yang bermanfaat. Untuk Bapak dan Ibu yang memiliki untuk Bapak dan Ibu memiliki putra dan putri soleh dan soleha, kami mengajak putra dan putri Bapak dan Ibu sekalian untuk menimba ilmu di Pondok Pesantren Syafatul Ummah. Kita pilihkan sosok-sosok pelajar yang bertakwa serta berakhlak mulia, dan jangan lupa orang tua untuk selalu memotivasinya, mendoakannya agar mereka mampu mengejar impian besarnya menjadi hamba yang bertakwa. Sekian pidato singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, dalam mengenangmu kususuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu, membaca cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu tercinta. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlak. Ya Rasulullah, kami umatmu walau tak pernah melihat wajahmu, kami coba mengingatimu dan kami coba mengamalkan sunnahmu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, terukir namamu di dalam Al-Quran. Engkaulah kekasih Allah, namamu bersanding dengannya. Sabdamu adalah doa, syafaatmu adalah harapan kami. Engkaulah Muhammad, rahmatan lil alamin. Kami sambung perjuanganmu, walau kita tak pernah buswa, tapi kami tak pernah kecewa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penampilan ibu-ibu kami persilahkan. Kepada para jamaah yang masih berada di dalam musola, mungkin bisa mengisi, atau yang baru datang bisa mengisi tempat di depan mimbar. Kami persilahkan kepada bapak-bapak yang sudah nyarap, monggo kita penuhi dulu tempat yang ada di depan supaya kita sama-sama untuk nanti menyaksikan atau mengikuti rangkaian acara peringatan Maulid di Pondok Pesantren Syafatul Ummah. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه